Tes tes. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem imun non-spesifik mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Dr. Hartati Ekwardani. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Azhar Syafatisa, kedua Acil Nandira Ayu Nur Itaza, yang ketiga Muhammad Rafi Pamakarti, yang keempat Natasha Wahyu Mariska, dan yang kelima Nimas Dewi Aninatus Zahro. Untuk materi yang akan dibahas pada PPT kali ini yaitu yang pertama pengertian sistem imun, yang kedua pengertian sistem imun non-spesifik, yang ketiga perbedaan sistem imun non-spesifik dan spesifik, yang keempat komponen sistem imun non-spesifik, yang kelima respon imun non-spesifik, yang keenam fungsi imun non-spesifik, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan sistem imun non-spesifik. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari sistem imun. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing atau patogen yang terpapar pada tubuh dan bertujuan agar seseorang individu tersebut tidak akan mudah terserang penyakit. Untuk sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas, yaitu organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat dan jaringan agar tetap sehat dan berfungsi seperti biasa. Sistem imun merupakan sistem yang sangat kompleks dengan berbagai peran ganda dalam usaha menjaga keseimbangan tubuh. Untuk sistem imun sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem imun spesifik dan yang kedua yaitu sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik yaitu bisa disebut juga sebagai pertahanan tubuh bawaan dan telah ada semenjak kita lahir. Disebut pertahanan tubuh bawaan karena sistem imunitas non-spesifik merupakan garis utama tubuh yang pertama dan dalam melawan semua patogen yang masuk dalam tubuh. Sistem pertahanan tubuh bawaan ini merupakan respon cepat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh. Selanjutnya yaitu sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan berbagai patogen. Karena sistem imun spesifik memerlukan waktu sebelum memberikan responnya. Sistem tersebut disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap patogen tertentu. Imunitas bawaan atau non-spesifik tidak mengenali mikroba secara spesifik dan melawan semua mikroba dengan cara yang identik. Semua patogen yang terdeteksi oleh sistem imunitas lapis pertama ini, yakni sistem imun non-spesifik, akan dianggap sebagai benda asing yang berpotensi untuk mengganggu tubuh. Imunitas bawaan terdiri dari komponen lini pertama, yaitu kulit dan membran mukus, dan lini kedua yaitu substansi antimikroba, sel natural killer, dan fagosit. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan sistem imun spesifik dan sistem imun non-spesifik. Ciri yang pertama yaitu sel yang terlibat. Sel yang terlibat pada sistem imun non-spesifik atau bawaan ini berupa leukosit dendrit, sel pembunuh alami, sel mas, granulosit atau makrofag, dan basofil. Sedangkan pada sistem imun spesifik atau adaptif ini, sel yang terlibat berupa pembunuh sel T CD8+, sel T pembantu CD4+, sel B, sel penyaji antigen. Ciri yang kedua yaitu molekul yang terlibat. Pada sistem imunospesifik ini terdapat sitokinin, sel komplement, interferon, reaktan, atau protein fase akut. Sedangkan molekul yang terlibat pada sistem imun spesifik berupa antibodi dan sitokinin.
Kemudian ciri yang ketiga yaitu ciri melalui reseptor. Reseptor pada sistem imunospesifik ini terdiri atas gremlin dikodekan, tidak ada pengaturan ulang somatik, distribusi non-klonal. Sedangkan reseptor pada sistem imun spesifik dikodekan dalam segmen gen. Lalu diperlukannya pengaturan ulang somatik dan melalui distribusi klonal. Ciri yang keempat yaitu waktu aktif. Waktu aktif pada sistem imunospesifik ini melakukannya dengan aktivasi efektor dengan segera. Sedangkan waktu aktif pada sistem imun spesifik atau adaptif ini aktivasinya yaitu secara efektor yang tertunda. Kemudian yaitu ciri dari perbedaan kelima yaitu respon. Respon pada sistem imunospesifik atau bawaan terjadinya dengan cepat, yaitu sekitar 0 sampai 6 jam. Sedangkan respon pada sistem imun spesifik yaitu terjadi selama berhari-hari hingga berminggu-minggu secara adaptif. Kemudian urutan keenam, di sini ada ciri urutan pertahanan. Urutan pertahanan pada sistem imunospesifik yaitu garis pertahanan pertama, sistem kekebalan imun pada suatu tubuh manusia. Sedangkan urutan pertahanan pada sistem imun spesifik ini merupakan tindakan melawan patogen yang mampu menghindari atau mengatasi pertahanan imun setelah sistem imun non-spesifik itu tadi. Dan ciri yang ketujuh yaitu ada imun evasion. Imun evasion pada sistem imun non-spesifik disebabkan oleh virulensi patogen itu sendiri, sedangkan imun evasion pada sistem imun spesifik disebabkan oleh mutasi antigen yang dikenalinya. Dan perbedaan yang terakhir di sini adalah fungsi. Fungsi pada sistem imun non-spesifik sebagai berikut, yakni yang pertama ada merekrut sel kekebalan ke tempat infeksi, identifikasi dan pembuangan zat asing yang ada di organ, jaringan, darah, dan getah bening, aktivasi sistem kekebalan adaptif melalui presentasi antigen, dan bertindak sebagai penghalang fisik dan kimiawi untuk agen infeksius. Sedangkan fungsi pada sistem imun spesifik atau adaptif ini sebagai berikut, yakni ada yang pertama ada pengenalan antigen non-self atau antigen asing yang spesifik selama proses presentasi antigen itu. Selanjutnya ada fungsi generasi tanggapan yang disesuaikan secara maksimal menghilangkan patogen spesifik atau sel yang terinfeksi. Dan yang terakhir fungsinya yaitu pengembangan memori imunologis melalui sel B memori dan sel T memori. Komponen-komponen sistem imun non-spesifik. Yang pertama yaitu pertahanan fisik dan mekanik. Pertahanan terdepan pada sistem imun alami adalah pertahanan fisik atau mekanik yang meliputi kulit, selaput lendir, silia, saluran nafas, batuk, dan bersin. Apabila mikroba patogen dapat menembus pertahanan fisik ini, maka akan berhadapan dengan sistem pertahanan biokimia. Sekresi subaceus, pH, asam keringat, berbagai asam lemak yang dilepas kulit mempunyai efek denaturasi protein membran sel, sehingga dapat mencegah infeksi yang terjadi melalui kulit. Kulit merupakan garis pertahanan pertama tubuh kita, karena susunan sel epidermisnya yang sangat rapat, sehingga menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Kalau patogen berhasil menembus kulit, kita memiliki membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Mereka berperan sebagai pertahanan kimiawi dan mekanis. Mereka akan mengeluarkan bahan kimia dan kalau diperlukan mereka juga bisa memakan patogen yang masuk ke tubuh kita. Yang kedua yaitu neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membutuhkan neutrofil untuk membantu melawan infeksi, sekaligus melindunginya dari ancaman penyakit. Secara umum, ada dua jenis sel darah putih yang penting untuk diketahui, yaitu neutrofil dan limfosit. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Jika limfosit melawan bakteri atau virus dengan cara memproduksi antibodi, neutrofil melawan infeksi tersebut secara langsung.
Neutrofil diproduksi di dalam sumsum tulang dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Berbeda dengan sel darah putih lain, neutrofil bisa keluar dari pembuluh darah dan memasuki jaringan tubuh yang terinfeksi untuk melawan bakteri atau virus. Yang ketiga yaitu makrofag. Makrofag berasal dari kata makro yang berarti besar dan fagen yang berarti makan, yang merupakan fagosit mononukleer yang berasal dari sel prekursor dari sumsum tulang, dan dari promonosit yang akan membelah menghasilkan monosit yang beredar dalam darah. Pada tahap kedua, monosit bermigrasi ke dalam jaringan ikat dan mengalami proses pematangan. Sel inilah yang disebut makrofag. Fungsi dari makrofag adalah sebagai fagosit profesional dan sebagai antigen presenting cell atau APC. Dalam perannya sebagai fagosit, makrofag bekerja sama dengan komplement dan sistem imun spesifik. Aktivasi makrofag dapat dilakukan oleh mediator yang dilepaskan oleh limfosit atau limfokin yang dirangsang oleh antigen pada permukaannya. Yang keempat yaitu sel dendritik. Sel dendritik berasal dari sumsum tulang atau dari prekursor monosit di dalam darah. Keberadaan sel dendritik hanya 1% hingga 3% dari peripheral blood mononuklear cell atau PBMC, tetapi didistribusikan di dalam berbagai jenis jaringan. Bentuk sel dendritik menyerupai bagian dendrit pada neuron, tetapi sel dendritik tidak bekerja pada sistem saraf, melainkan berperan sebagai penghubung sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Fungsi utama sel dendritik yaitu sebagai sel penyaji antigen atau APC, yaitu sel-sel yang berkemampuan mengikat antigen dan menyajikan patogen protein dari antigen tersebut pada kompleks MHC bagian sel T dan sel B. Antigen yang diikat oleh sel dendritik akan ditelan ke dalam sitosol dan dihancurkan menjadi peptida untuk kemudian diangkut ke permukaan sel yang tergabung dalam kompleks dengan MHC. Yang kelima yaitu fagosit. Jika mikroba patogen berhasil menembus pertahanan mekanik dan biokimia, maka patogen itu harus menghadapi garis pertahanan sistem imun alami kedua, yaitu mekanisme yang saling berinteraksi dan meliputi fagositosis yang merupakan respon peradangan dan protein antimikroba. Proses fagositosis merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh alami atau sistem imun non-spesifik terhadap benda asing atau antigen, yang termasuk mikroorganisme. Di dalam tubuh terdapat dua kelompok fagosit, yaitu fagosit poliomorfonuklear atau neutrofil dan fagosit mononuklear atau terdiri dari keluarga monosit dan makrofag. Neutrofil dan makrofag berperan sebagai efektor seluler dalam respon imunospesifik. Fungsi menelan dan menghancurkan mikroba dimediasi oleh fagosit yang meliputi neutrofil dan makrofag. Dan yang keenam yaitu toll-like receptor atau TLR. Pada sistem non-spesifik berperan sebagai sensor, memaparkan antigen, dan menstimulasi sistem imun spesifik. Fungsi-fungsi tersebut sangat tergantung pada peran dari pattern recognition receptor atau PRR. Signaling PRR transmembran dikenal dengan TLR atau toll-like receptor, yang terdiri dari komponen ekstraseluler yang leusin atau terdiri dari 550 sampai asam amino dan berkapasitas mengikatkan ligan, dan komponen intraseluler yang dikenal sebagai TIR atau toll-like dengan panjang sekitar 200 asam amino yang berfungsi meneruskan sinyal untuk proses selanjutnya. Peran utama TLR adalah untuk menginduksi inflamasi dan menstimulasi sistem imun spesifik dengan menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen. Toll-like reseptor dapat mengenali struktur molekul umum dari mikroorganisme yang dikenal sebagai PMPS atau Pathogen Associated Molecular Pattern. Respon imun non-spesifik.
Respon imun non-spesifik umumnya merupakan imunitas bawaan atau innate immunity, dalam artian bahwa respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun tubuh sebelumnya tidak pernah terpapar oleh zat tersebut. Manifestasi sistem imun non-spesifik. Yang pertama, fagositosis. Fagositosis adalah proses seluler dari fagosit dan protista yang menggulung partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal. Yang kedua, inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada saat mekanisme alami ini berlangsung, sel darah putih dan zat yang dihasilkan sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Fagositosis. Upaya tubuh untuk mempertahankan diri terhadap masuknya antigen, misalnya bakteri, adalah dengan cara menghancurkan bakteri tersebut dengan cara non-spesifik melalui proses fagositosis. Dalam hal ini, makrofag, neutrofil, dan monosit memegang peranan yang sangat penting supaya dapat terjadi fagositosis. Sel-sel fagositosis tersebut harus berada dalam jarak yang dekat dengan partikel bakteri, atau lebih tepat lagi bahwa partikel tersebut harus melekat pada permukaan fagosit. Untuk mencapai hal ini, maka fagosit harus bergerak menuju sasaran. Hal ini dapat terjadi karena dilepaskannya zat atau mediator tertentu yang disebut dengan faktor leukotaktik atau kemotaktik yang berasal dari bakteri maupun yang dilepaskan oleh neutrofil, makrofag atau komplemen yang telah berada di lokasi bakteri, menurut Kesnos 1991, Roit 1993. Selain faktor kemotaktik yang berfungsi untuk menarik fagosit menuju antigen sasaran, untuk proses fagositosis selanjutnya, bakteri perlu mengalami opsonisasi terlebih dahulu. Ini berarti bahwa bakteri terlebih dahulu dilapisi oleh imunoglobulin atau komplemen C3b supaya lebih mudah ditangkap oleh fagosit. Selanjutnya, partikel bakteri masuk ke dalam sel dengan cara endositosis dan oleh proses pembentukan fagosom. Ia terperangkap dalam kantong fagosom, seolah-olah ditelan dan kemudian dihancurkan baik dengan proses oksidasi reduksi maupun oleh derajat 7 keasaman yang ada dalam fagosit atau penghancuran oleh lizozim dan gangguan metabolisme bakteri, menurut Belanti 1985, Subowo 1993. Inflamasi. Reaksi ini terjadi akibat dilepaskannya mediator-mediator tertentu oleh beberapa jenis sel. Misalnya, histamin yang dilepaskan oleh basofil dan mastosit, vasoaktif amin yang dilepaskan oleh trombosit, serta anafilatoxin yang berasal dari komplemen sebagai reaksi umpan balik dari mastosit dan basofil. Mediator-mediator ini akan merangsang bergeraknya sel-sel polimorf atau PMN menuju lokasi masuknya antigen serta meningkatkan permeabilitas dinding vaskuler yang mengakibatkan eksudasi protein plasma dan cairan. Gejala ini yang disebut dengan respon infeksi akut. 1991, Stite 1991, dan Kresna 1991. Fungsi sistem imun. Secara garis besar, ada 3 fungsi sistem imun untuk kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fungsi pertahanan dalam pertahanan terhadap invasi mikroorganisme. Bila hiperaktif atau hipersensitif pada sesuatu yang biasa dikenal dengan alergi dan bila hipoaktif atau defisiensi imun. Yang kedua yaitu fungsi homeostatis sebagai pemenuhan kebutuhan umum organisme multiseluler untuk mempertahankan keseragaman jenis sel. Berhubungan dengan fungsi degenerasi dan katabolik normal tubuh melalui pembersihan elemen sel yang rusak atau eritrosit, leukosit, dan sel tua. Dan dalam kasus penyimpangan atau autoimunitas.
Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dini dalam memonitor pengenalan jenis sel yang abnormal dalam tubuh. Sel abnormal atau mutan terjadi karena spontan, pengaruh invasi virus, dan atau pengaruh zat-zat kimia. Sedangkan fungsi sistem imun non-spesifik sendiri dapat dikatakan sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah dan melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh secara langsung, seperti dari kulit atau saluran cerna. Dan setiap imun bawaan ini berbeda pada setiap orang, tergantung intensitas dan bergantung pada keturunan. Sistem imun non-spesifik juga dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mencegah, mengontrol, dan menghilangkan infeksi juga peradangan akibat luka pada manusia. Yang kedua, memicu timbulnya imunitas adaptif dan mempengaruhi imunitas adaptif agar lebih optimal sesuai tipe patogen, yaitu ekstraseluler atau intraseluler. Yang ketiga, mengeliminasi sel-sel mati dan produknya atau CS sehingga proses penyembuhan jaringan dapat berlangsung. Kelebihan sistem imun non-spesifik. Sebagai garis pertahanan imun pertama pada tubuh yang melewati jaringan kulit, kulit sebagai garis pertahanan pertama tubuh karena susunan sel epidermisnya sangat rapat, sehingga akan menyulitkan patogen masuk ke tubuh kita. Jika patogen menembus kulit, kulit mempunyai membran mukosa, sel-sel fagosit, protein antimikroba, dan inflamasi sebagai garis pertahanan kedua tubuh kita. Bagian-bagian ini berperan sebagai pertahanan kimiawi dan mekanis. Mereka akan mengeluarkan bahan kimia atau juga dapat memakan patogen yang masuk ke tubuh. Maka dari itu, jika kulit bentol-bentol, gatal, bengkak, dan merah, berarti ada perang antar patogen dengan sistem imun non-spesifik, di mana patogen ini berhasil masuk ke dalam tubuh. Berikut referensi dan daftar pustaka yang kelompok 5 pakai. Sekian dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.